Kita membuka dari Mazmur pasal yang ke-25, terutama ayat yang ke-6 ya. Tapi kita membaca dari ayat ke-4 ya, kita membaca dari ayat ke-4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, kita baca bersama-sama kalau Bapak Ibu ada Alkitab. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Saya baca lagi sendiri. Dosa-dosaku pada waktu muda, pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Sampai di situ, mari kita berdoa. Tuhan berkati pembacaan firman Tuhan ini, Engkau menolong kami, Roh yang Kudus ada bersama dengan kami, sehingga apa yang kami renungkan ini bukan hasil daripada pikiran kami sendiri, pendapat kami sendiri, pengertian kami sendiri, tapi sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau nyatakan bagi kami semua yang percaya kepada Tuhan. Engkau memberkati baik hamba-Mu, memberkati apa yang akan dikotbahkan, dan setiap kami yang mendengar, kami semua boleh dikuduskan oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, dan kami bersyukur untuk persekutuan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memberikan judul hari ini dari ayat yang ke-6 ya. Satu doa supaya Tuhan itu mengingat segala rahmat-Nya, mengingat kasih setia-Nya, termasuk mengingat kita. Ini kalau di dalam kalender gereja ya, kita barusan gak lama kan itu permulaan daripada ini ya, masa persiapan untuk Pasca Lent, itu mulai dari Rabu Abu ya, kalau saudara punya kepekaan ya, ini masa di dalam masa Lent, ini minggu ini ya, hari minggu 3 hari lagi ini ya, kalender gerejanya itu adalah namanya Minggu Reminiscere. Minggu Reminiscere itu diambil dari 25 ayat 6 ini. Yaitu minggu yang mengajak kita untuk mengingat, ya, mengingat apa? Mengingat perlunya mengingat, gitu ya. Jadi kita mengingat apa? Mengingat ingatan itu apa sih? Nah, saya pikir ini tema yang cocok juga kalau kita renungkan di dalam kelompok lansia ya. Maksudnya kita tua gitu ya, kita bergumul dengan soal ingatan ya, betul nggak sih? Saudara bergumul dengan soal ingatan, tuh ingatan masih sangat tajam gitu ya. Hopefully kita nggak sampai lupa, ini siapa ya? Padahal anak sendiri gitu ya. Wah itu sebab ini pikun ya. Kita mesti minta pertolongan Tuhan supaya jangan cepet pikun. Papa saya itu umur 77 saya, kayaknya dia mulai agak bukan pikun sih ya, mungkin lupa atau apa gitu ya. Kemarin dia berangkat ke Singapura mau berobat gitu, terus kemudian dia sudah jalan, dia WhatsApp saya, dia bilang, tolong itu minuman apa yang tinggal setengah botol itu dimasukin kulkas, maksudnya supaya nggak rusak gitu ya. Saya cari-cari nggak ada ini botol sudah kosong semua gitu. Tahunnya sudah dia bawa ke Singapura, dia masukin koper. Oh kayaknya sudah di koper ya, iya kayaknya karena saya cari di mana-mana, di toilet di mana semuanya nggak ada. Gitu. Dan umurnya baru 77 gitu. Tapi kalau kadang-kadang saya juga bisa lupa sih, saya juga bisa lupa. Kita sebagai orang tua, apalagi ya ini makin lama makin tua gitu, kita mulai takut kok kita ini jadi lupa gitu ya, jadi pelupa, kita jadi pikun, kita takut tuh bagian itu ya. Ini satu hal yang menakutkan di dalam kehidupan kita, orang biasa pakai apalah, bilang mesti minum jingkon atau apa gitu ya, supaya nggak cepat pikun dan sebagainya. Tapi mungkin ada yang lebih menakutkan lagi daripada kita takut kita itu nggak bisa mengingat. Ada yang lebih menakutkan, nggak kalah menakutkan, yaitu kita takut kalau kita nggak diingat. Nah, Pak saya ini ya. Jadi bukan saya takut kalau saya nggak bisa ingat, itu sudah menakutkan juga ya. Kalau saya nggak bisa ingat kan itu menakutkan ya. Tapi kalau saya sendiri nggak diingat oleh orang lain, itu menakutkan, menakutkan gitu. Dan manusia ada pergumulan itu ya. Secara psikologi, secara perasaannya dan sebagainya. Kita punya keturunan, anak-anaknya dulu kita kecil, bayi, kita yang take care, kita yang gendong, kita yang nyusuin, dan seterusnya, yang bawa dokter kalau sakit dan sebagainya. Lalu waktu mereka besar, ya ada saat-saat di mana kita ngelus dada gitu ya, kok dia nggak inget ya waktu dulu ini. Dia nggak inget loh dulu waktu kecil gimana gitu, kok sekarang jadi begini dan sebagainya.
di dalam pengharapan kita ya untuk diingat oleh orang lain itu bisa membawa kepada kekecewaan gitu. Ya. Saudara mungkin pernah ketemu juga sama teman lama gitu misalnya, teman lama terus saudara seneng sekali ketemu gitu, terus saudara tiba-tiba, gitu, gimana gitu, terus dia bengong gitu lihat saudara, ini, lu saudara juga belum, ini saya gitu, terus saudara mulai jalan, waktu itu di SD kemarin, dia tetap bengong gitu kan, wah mulai ini, kirain saya perampok atau apa gitu ya, mau ngejahatin dia, pura-pura kenal padahal memang kenal gitu, tapi dia yang nggak kenal, dia nggak bisa inget gitu ya, kita jadi agak kecewa ya gitu. Ini gimana ya, dulu sebangku padahal dia sering minta tolong saya, sekarang dia lupa saya. Nah, hidup apalagi lebih sakit lagi kalau ternyata dia jadi orang yang penting, berhasil dan sebagainya. Terus lupa, lebih sakit lagi gitu ya. Mentang-mentang lu sekarang sudah terkenal, jadi bintang film, lupa saya lagi dan seterusnya dan seterusnya. Pura-pura nggak kenal ya. Pengharapan kita ya untuk diingat orang lain itu bisa mengecewakan gitu. Termasuk bahkan orang-orang yang paling dekat dengan kita ya, termasuk anak-anak kita gitu. Kita berharap mereka selalu ingat kita, selalu ingat kita. Maka kalau kita bicara tentang ingatan ya, itu pertama itu adalah urusannya itu dengan Tuhan gitu. Dengan Tuhan ya, bukan dengan manusia. Jangan kita pikir kita bisa ingat enggak, saya pikun enggak ntar gitu ya. Itu putar di dalam diri sendiri. Kalau kita berharap kepada orang lain juga jangan sampai lupa tentang saya. Dia harus selalu ingat dengan saya, itu juga bisa mengecewakan saya kayak begitu. Saya berapa hari lalu kapan deh, Selasa di PA Wanita ya, itu kita bicara orang yang nggak percaya ini ya, kebangkitan setelah orang mati. Kalau kita nggak percaya setelah kematian itu ada kebangkitan, gitu ya, itu kita akan sibuk di dalam dunia ini membangun tanda kutip ya, monumen kita supaya kita nggak dilupakan gitu. Saudara nangkep nggak poin ini ya? Sekali lagi ya, kalau kita nggak percaya di dalam hidup yang akan datang itu nggak ada kebangkitan, berarti setelah mati kita selesai kan ya? Nah terus itu berarti bagaimana? Kita harus membangun banyak ingatan-ingatan gitu ya tentang diri kita supaya orang nggak melupakan kita gitu. Ya kalau orang terkenal ya dia bangun bangun gedung yang besar gitu, bangun perpustakaan, dikasih namanya dia. Jadi kalau dia mati, orang tetap ingat, oh perpustakaan ini, perpustakaan yang pernah didonasi siapa, begitu ya. Bikin monumen sebanyak-banyaknya. Kita kalau nggak terlalu punya cukup uang, ya paling nggak untuk keluarga kita lah, kita kasih dia apa supaya dia ingat sama kita waktu kita mati, gitu ya misalnya. Kita kasih dia apa gitu, tanah atau apa, kasih ini ya, warisan atau emas, batang gitu misalnya ya. Supaya ntar kalau emak lu inget ya ini dari saya gitu ya. Jadi lu jangan lupa meskipun saya mati pun nggak boleh lupa gitu misalnya. Awas lu sampai lupa gua datengin malam-malam gitu. Seterusnya. Kita ketakutan kalau kita itu dilupakan bahkan setelah kita itu mati. Tetapi penghiburannya ya kalau kita percaya ada kebangkitan orang mati, kita tuh nggak perlu meletakkan monumen-monumen di dalam kehidupan itu. Maksudnya dunia melupakan kita ya, bahkan orang-orang yang paling terdekat melupakan kita. Gak apa-apa juga. Kenapa saya? Karena ingat kita itu Tuhan. Yang ingat kita itu Tuhan. Kita lebih baik diingat oleh Tuhan daripada diingat oleh manusia. Lebih baik kita mengingat Tuhan juga ya, daripada kita cuma sekedar nggak pikun. Ya. Saya tertarik waktu bicara hal ini ya, ada satu lagu Perjamuan Kudus, saya nggak ada bahasa Indonesia, nah, tapi baitnya itu sangat-sangat bagus ya, itu bahasa Inggris gitu, mungkin kapan bisa diterjemahkan ya. Jadi Perjamuan Kudus sudah tahu kan ya, Perjamuan Kudus kita kan mengingat Tuhan kan ya, kita mengingat Tuhan, kita mengingat Kristus itu. Mengingat Kristus, pengorbanannya, ya, cinta kasihnya, termasuk seperti di sini dikatakan rahmatnya, kasih setianya, pengampunannya bagi kita, penderitaannya untuk kita, dan seterusnya. Kita mengingat gitu ya, kita mengingat. Lalu di dalam beberapa bait, saya lupa jumlah baitnya berapa, mungkin 8 kalau nggak salah, itu cukup panjang ya, baitnya 8, bukan cuma 3 gitu, 7 atau 8 gitu. Lalu bait 1 bicara kita mau mengingat Tuhan, bait 2 kita masih mengingat Tuhan, bait 3 kita mengingat Tuhan. Dan saya tertarik dengan bait yang terakhir, bait terakhir, kalau nggak salah bait 7 atau bait 8 gitu. Terus kalimatnya kira-kira bunyinya seperti ini ya. Waktu saya tua, saya mungkin nggak bisa lagi ngomong, saya mulai nggak jelas gitu ya. Pikiran saya mungkin mulai rusak, gitu, nggak bisa tajam lagi. Saya mungkin juga sulit ya, memuji Tuhan mulai sulit. Mungkin saya mulai sakit-sakitan, bahkan saya mungkin mulai pikun ya. Terus di dalam ayat itu bait yang terakhir dikatakan, ya Tuhan, ingatlah aku.
Jadi bait terakhir itu bait sekali lagi ya, bait pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ngomong kita mengingat Tuhan, kita mengingat Tuhan, kita mengingat Tuhan, kita mengingat Tuhan. Bait terakhir itu bicara Tuhan ingat aku gitu, Tuhan tolong ingat saya gitu. Waktu saya tua, saya mungkin nggak bisa ingat kau terlalu jelas gitu ya. Tapi iman itu mengatakan Tuhan itu nggak pernah berhenti mengingat kita. Termasuk kalau orang-orang yang ada di sekitar kita itu nggak bisa mengingat kita secara sempurna ya. Kita jangan jadi sedih terus kecewa, apalagi terus ini namanya saya penuh dengan kepahitan kehidupannya ya. Itu masa tua jangan penuh kepahitan saya kehidupan. Itu untuk apa sudah mau ketemu Tuhan kok kepala penuh kepahitan? Kan gak enak ya. Itu kehidupan yang waktu kita muda kita banyak seneng, waktu tua terus jadi banyak susah. Untuk apa kayak begini saya? Itu sukacita itu selama kita bertumbuh makin lama makin dewasa, makin lama makin tua, sukacita juga harus makin lama makin penuh. Jangan sukacita di masa muda, di waktu tua lebih banyak tadi ya, ngelus dada itu tadi ya. Enggak betul kehidupan seperti itu, enggak seperti kehidupan orang Kristen. Tapi kenapa kita bisa terus bertumbuh di dalam sukacita? Kenapa? Salah satu jawabannya adalah ini ayat ke-6 mengatakan karena kita ini mengingat ya kesetiaan Tuhan, mengingat rahmat Tuhan. Karena kita percaya Tuhan juga mengingat kita. Dan kesetiaan rahmat Tuhan itu bukan baru sekarang, tapi sudah sejak dulu, sudah ada sejak purbakala. Ini bukan sesuatu yang baru, ini bukan sesuatu yang terus kemudian kita baru minta sekarang, baru ada sekarang gitu ya. Tapi dari dulu Tuhan itu sudah setia, kasih setianya itu tidak berkesudahan. Ya, di dalam ratapan dikatakan itu selalu baru setiap pagi. Barang yang lama itu biasanya nggak bisa baru, betul nggak? Ini kan dikatakan sejak ada sejak purbakala. Saudara punya barang apa yang sudah ada sejak purbakala? Ada nggak di rumah? Dibuangin kali sama anak-anak ya. Misalnya simpen TV hitam putih gitu misalnya ya. Zaman kapan ini hitam putih? Gitu. Sudah buang aja. Sekarang sudah flat screen, sudah apa? Sudah masih pakai film hitam putih yang gede lah gitu ya. Aduh ini gak zaman gitu ya, biasanya sama anak-anak kita sudah lah buang aja lah pakai gini, disimpan-simpan, nggak bisa, ini ada nilai sentimental, ini dulu adalah TV yang saya beliin mama waktu pacaran gitu misalnya, jadi jangan dibuang dan sebagainya. Tapi keturunan kita sebel lihat ini, karena ya ini barang purbakala, sudah dibuang saja, kalau nggak bisa di museum ya sudah dibuang saja gitu. Barang yang lama itu nggak bisa baru kan ya. Betul kan ya? Yang ada sejak purbakala kan nggak bisa baru. Kalau baru ya bukan sejak purbakala. Tapi ayat ini bilang rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan itu sejak purbakala. Tapi di dalam ratapan dikatakan itu selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Matahari ini kan selalu sama ya. Ini barang yang sama kan ya. Tapi kalau saudara melihat sinarnya ya, saudara rasa ini ada kesegaran yang baru, ada harapan baru. Waktu hari terbit matahari, nggak mendung, kita itu lebih ini ya. Saya nggak tahu sih ya, mungkin kita orang timur nggak terlalu peka sama gitu-gitu ya. Saya pernah lihat satu gambaran perbandingan antara orang timur sama orang barat ya. Katanya kalau orang barat itu ya, mataharinya redup, mendung, dia juga suasana hatinya mendung. Lalu kalau matahari ceria, bersinar terang, dia juga terang hatinya. Tapi kalau orang timur mau mendung, kayak mau terbit, mau apa ceria, yaitu ceria, sedih, yaitu sedih. Kayak nggak terlalu terpengaruh sama matahari terbit, nggak terbit gitu. Saya pikir ada kelebihannya ya, orang kalau bisa melihat matahari terbit, lalu dia terus kemudian mengaitkan dengan pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur itu ada banyak ayat-ayat seperti itu, waktu orang itu menunggu Tuhan, ya, menjelang pagi. Itu datang pertolongan dari Tuhan. Karena pagi itu matahari itu terbit, nah itu dianggap seperti kita keluar dari kegelapan. Gitu. Jadi mereka bukan cuma memikirkan tentang gelap, ada lampu, terus terbit. Mereka mengaitkan dengan hal-hal rohani. Gitu. Matahari terbit itu ada pengharapan yang baru dari Tuhan. Tadi yang saya mau katakan adalah matahari itu kan sudah ada sejak purbakala gitu ya. Itu hal yang lama. Tapi waktu terbit, kita rasa ada kesegaran yang baru. Ya. Ada hal di dalam dunia yang sudah ada sejak purbakala seperti kayak air. Saudara, ini pinjam ilustrasinya Pak Tong ya. Saudara nggak pernah bosan sama air kan deh? Saudara, air lagi gitu misalnya kan enggak ya. Kita ya minum air tiap hari. Kalau kita orang timur makan nasi gitu. Saudara nggak pernah nasi lagi gitu misalnya. Ya kita susah makan kalau nggak ada nasi.
Ini hal yang sudah ada sejak purbakala, tapi juga bisa senantiasa segar setiap hari. Maka waktu kita mengenang hal ini, ya, mengingat rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan, itu bukan menjadi sesuatu yang membosankan harusnya. Harap waktu kita baca Alkitab ya, juga seperti itu gitu. Bukan karena Alkitab ini sudah ada sejak purbakala, terus kita mulai bosan waktu kita merenungkan. Waktu saudara datang kebaktian pada hari Minggu, jangan menjadi bosan ya, karena ini kebaktian lagi, sudah selama sepanjang tahun sudah kebaktian lagi. Saudara menjadi bosan deh. Kita berarti nggak mengerti bahwa kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan itu senantiasa baru, selalu menyegarkan setiap kali. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan ya, kalau saudara ada rasa kesegaran, itu berarti kita masih diberkati Tuhan. Tapi orang yang kehidupannya waktu dengar firman Tuhan, saya mesti dengar lagi, dikotbahin lagi. Gini lagi, dinasehati lagi. Waduh, itu bahaya seorang itu. Orang itu di dalam keadaan yang sangat bahaya, karena dia mulai muak, dia mulai bosan dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini, saudara kita semua belajar ya di dalam hal ini. Kita belajar bahwa kesetiaan Tuhan, rahmat Tuhan, itu memang sudah ada sejak purbakala, tapi juga sekaligus adalah sesuatu yang selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Waktu kita mengingat rahmat Tuhan, waktu kita mengingat kasih setia Tuhan, ini juga bisa menolong kita, waktu kita melihat masa lampau, ya, apa yang diingat gitu. Ini oma opa kan sudah di dalam keadaan yang sudah ada umur ya, orang bilang katanya kalau orang muda itu pikirannya itu banyak ke depan gitu ya. Orang muda itu pikirannya itu banyak harapan, masih kecil gitu, ada cita-citanya gitu kan ya. Karena dia masih muda, lihatnya ke depan, betul ya, ke masa depan gitu. Tapi kalau orang sudah mulai ada umur, dia lihatnya kan ke belakang, betul kan ya? Ya, saya mulai agak tua gitu ya, meskipun relatif muda sih dibanding opa-oma gitu ya. Saya mulai post di Facebook foto 5 tahun lalu gitu ya. Foto 5 tahun lalu sambil mengenang 5 tahun lalu kayaknya masih lebih mendingan mukanya gitu ya. Lebih muda gitu, lebih oke gitu ya. Itu kita mulai tua, kita mulai lihat foto-foto kuno. Itu nostalgia karena kita sudah tua gitu ya. Biasanya di dalam kecenderungan manusia yang berdosa, waktu dia lihat ke belakang itu dia mau lihat yang baik-baik. Dia mau lihat jasa-jasanya. Waktu kita lihat ke belakang, kita lihat apa yang sudah saya kerjakan supaya kita nggak sedih itu maksudnya ya. Waktu kita lihat ke belakang, oh saya yang gedein anak itu sampai bisa lulus, dia sekolah di sini dan sebagainya, sekarang jadi orang yang sukses, karena saya, papanya, gitu misalnya ya. Lalu ini, oh rumah ini atau apa, oh ini jalan ini saya yang bangun gitu ya, ini saya waktu saya masih muda, sekarang sih nggak bisa lagi, tapi itu dulu saya udah ngerjain itu saya, jangan lupa gitu ya. Oh gereja ini, donasinya juga saya donasi juga gereja ini dan sebagainya. Ini saya, orang suka mengingat ya gitu saya waktu tua gitu. Tapi waktu saudara baca di dalam Mazmur 25, dia bilang apa ayat 7, dosa-dosaku pada waktu muda, pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Jarang orang tua yang lihat ke belakang terus lihat kelemahannya kayak begini ya, jarang sekali. Tapi orang yang matang rohaninya orang yang matang rohaninya waktu lihat ke belakang, dia bukan lihat jasa-jasanya, kebaikannya, kontribusi dan sumbangsinya itu apa gitu ya, dia bukan lihat itu. Tapi dia melihat dosa-dosanya, pelanggaran-pelanggarannya. Ini yang bikin kita terus-menerus bertumbuh sih. Kalau kita melihat ke belakang, kita melihat kekurangan kita ya. Kita bukan melihat kelebihan dan apa yang sudah kita achieve, yang sudah kita capai ya. Tapi kita melihat kekurangan kita. Kita menjadi orang yang terus-menerus sadar akan cinta kasih Tuhan. Akan Tuhan yang memang besar rahmatnya, kasih setianya, pengampunannya. Ini membuat kita rendah hati. Ini membuat kita terhadap orang lain juga bisa lebih menerima kelemahannya. Ya, kita kadang di dalam kehidupan kita ya, kita susah bergaul dengan semua orang gitu. Ada kita ini bisa sangat pemilih. Kalau sama ini saya mau, kalau sama itu waduh saya nggak mau deket-deket, saya nggak mau duduk bareng gitu. Ini orang aneh soalnya gitu misalnya kan ya. Padahal yang aneh mungkin juga kita juga ada aneh sih, aneh untuk dia, tapi dia juga aneh untuk kita, saling aneh untuk orang lain gitu ya. Kita nggak mau deket-deket dengan orang yang kita rasa kita nggak cocok gitu. Kita umur sudah lanjut kok masih berpikir kayak anak-anak kayak begini ya. Anak-anak pun nggak kayak begitu loh.
Anak-anak kalau berantem sebentar lagi dalam waktu 15 menit sudah bayan. Kalau kita nyimpen terus itu, ini ingat apa ya sebetulnya? Apa yang diingat di dalam kehidupan kita gitu? Kita sedang ingat apa? Kenapa orang bisa sulit untuk terima kelemahannya orang lain? Saya percaya ya, karena waktu dia lihat ke belakang, dia bukan lihat kelemahannya, dia bukan lihat dosa-dosanya, tapi dia lihat kelebihannya. Kalau kita lihat ke belakang, kita cuma lihat kelebihan kita ya, jasa-jasa kita. Kita akan susah terima kelemahannya orang lain loh. Karena kita rasa saya baik, saya sudah berjasa, saya kontributif dan sebagainya. Terus kita lihat orang lain, kontribusimu apa? Jasamu apa? Nggak ada kan? Kalau saya lihat ke belakang jasa saya banyak sekali. Apa jasamu? Nggak ada kan? Nah, makanya saya lebih baik. Nah itu gambaran seperti ini saya. Sekali lagi ya, bahaya saya bahaya gitu. Karena itu bukan seperti orang Kristen. Orang Kristen waktu lihat ke belakang itu dia lihat dosa-dosanya dan pelanggaran-pelanggarannya. Memang nggak enak ya saya waktu melihat dosa-dosa dan pelanggaran kita bisa jadi sedih gitu ya. Kita bisa jadi malu. Kita takut untuk melihat hal itu ya. Ada orang itu yang masa mudanya itu terlalu susah ya. Ada orang masa mudanya terlalu susah, mungkin terlalu miskin. Lalu waktu dia sudah berhasil ya, dia seperti kayak mau menutup masa lampau itu supaya nggak ada lagi yang tahu gitu. Saudara bisa ngikutin ilustrasi kayak gini. Ada orang waktu kecil itu terlalu susah gitu, terlalu miskin ya. Lalu waktu dia berhasil, dia seperti kayak nggak mau tahu lagi dengan masa kecil, masa susahnya itu. Ntar kalau dia ketemu teman gitu, oh kamu yang dulu waktu itu, oh enggak, siapa itu, saya nggak tahu gitu. Dia pura-pura nggak tahu sama masa kecilnya. Karena itu adalah masa yang terlalu gelap, terlalu susah, terlalu, kalau diingat itu sakit begitu ya. Jadi kita maunya mengingat yang baik-baik, yang berhasil-berhasil, yang sukses dan sebagainya. Tetapi ayat ini sekali lagi mengajarkan kepada kita waktu lihat ke belakang, lihat dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Menyakitkan, iya memang menyakitkan, tapi ada kekuatan. Kenapa sih? Karena ada rahmat Tuhan dan ada kasih setia Tuhan. Kuncinya itu kalau kita percaya ada rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan, pengampunan Tuhan, cinta kasih Tuhan, kita bisa mengingat dosa-dosa kita dan pelanggaran-pelanggaran kita. Karena Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu menutup. Itu yang membuat kita itu betul-betul jadi seperti manusia, benar manusia yang sejati gitu ya. Jadi lebih menjadi seperti manusia. Karena kita nggak manusiawi di dalam kehidupan kita. Yaitu kapan saya? Waktu kita nggak berani mengingat masa lampau kita nggak berani melihat pelanggaran kita. Gitu. Ada orang di dalam masa waktu dia waktu muda dia punya pelanggaran, terus waktu dia menjadi tua dia seperti mau menebus pelanggarannya itu. Ya, dia melakukan apalah kompensasi ini, mungkin kompensasi perbuatan baik di dalam masa tua, cuma menyatakan dia masa mudanya berantakan loh, mungkin gitu. Tapi kita juga nggak bisa menebus sendiri, kesalahan itu kita nggak bisa menebus, bukan kita yang menebus dan juga nggak bisa ditebus sebetulnya, kecuali Tuhan yang menebus kita. Maka ini ya, keberanian untuk melihat dosa-dosa pelanggaran kita waktu kita muda, itu kita bisa tetap melihat bersama dengan Tuhan, karena Tuhan itu panjang sabar, dia itu penuh dengan kebaikan, dia ada kasih setia. Saya baca lagi ayat 7 ya, dosa-dosaku pada waktu muda, pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat. Ya. Dia ingat dong, berarti dia ngomong gini, berarti dia ingat kan ya. Tapi dia minta kepada Tuhan, Tuhan memang saya tahu engkau maha tahu, pasti engkau tahu waktu masa muda saya banyak dosa dan pelanggaran. Tuhan nggak mungkin nggak tahu kan. Tapi pemazmur bicara, saya ingat itu, saya percaya engkau juga pasti tahu. Tapi tolong jangan diingat itu, tutuplah ya, ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Waktu Tuhan mengingat saya ya, tolong jangan mengingat saya berdasarkan kesalahan-kesalahan saya gitu. Karena saya juga tahu saya orang yang berdosa, tapi ingatlah saya di dalam kebaikanmu. Ini membebaskan saya. Saya percaya orang yang hidup di dalam kuasa pengampunan Tuhan ya, itu ada sukacita sejati di dalam kehidupan. Banyak sekali di dalam kehidupan kita itu kita nggak ada sukacita karena kita nggak percaya pengampunan Tuhan. Kita berusaha membenarkan sendiri kesalahan kita gitu. Caranya gimana dikompensasi? Kita salah ini, kita bikin perbuatan baik di sini. Kita anggap perbuatan baik di sini kalau bisa menutupi, melupakan kesalahan yang ini. Nggak bisa, itu nggak bisa, nggak mungkin. Gitu. Kecuali kita percaya kepada Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu, dia yang mengampuni dosa kita, gitu. Dia yang akan mengingat kita selama. Itu ini doa yang sangat indah ya dari seperti kayak di dalam Mazmur, ya dari perampok yang diselamatkan di tengah keadaan sengsara seperti itu di kayu salib. Perampok itu mengatakan kalimat apa? Kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Yesus, kalau engkau datang lagi sebagai raja, ingatlah aku. Itu di dalam keadaan sudah hampir mati kan ya. Sudah nggak ada pengharapan lagi kehidupannya.
Gak ada jalan keluar. Gak mungkin ada bisa memperbaiki kehidupan. Dia sudah di atas kayu salib, maksudnya perampok ini gitu. Sudah selesai hidupnya, sudah kelar hidupnya sebetulnya. Tinggal nunggu mati sebenarnya. Tapi terus dia bicara kepada Tuhan, dia bicara kepada Yesus yang juga disalib. Ini imannya ya. Ingatlah kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Oh, jawaban Yesus nggak kalah menarik ya, itu jawaban Yesus. Yesus bilang apa? Sesungguhnya hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga. Ya, orang ini bilang, kalau engkau datang sebagai raja, berarti kan nanti kan ya. Kalau engkau datang sebagai raja, kedatangan kembali, nggak tahu kapan, masih jauh gitu kan ya. Yesus bilang, hari ini engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Bukan nanti ya, nanti ingat. Sekarang juga engkau bisa menikmati bahagia Firdaus. Saya percaya kalimat ini adalah satu kalimat yang kita juga bisa hayati gitu. Di sini dan sekarang gitu. Kalau kita ada persekutuan dengan Yesus Kristus, ya, kehidupan kita itu diubahkan seperti kayak mencicipi Firdaus. Memang kita belum masuk ke Firdaus ya, kita belum mati kan, kita belum masuk ke sana. Tapi di sini pun kita bisa mencicipi Firdaus. Ya, kehidupan apa sih? Kehidupannya mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang mengingat Tuhan, yang juga diingat oleh Tuhan. Dan kehidupan yang meskipun ya, pikiran kita nggak bisa terlalu tajam lagi mengingat orang lain. Coba tetap belajar ingat orang lain. Kalau kita orang lain nggak terlalu mengingat kita, ya sudah nggak apa-apa juga. Toh Tuhan mengingat kita gitu kan. Jangan terlalu konsentrasi di masa tua terus sibuk mencari ingatannya orang lain. Lu ingat saya nggak? Ingat saya nggak? Lu mesti ingat saya. Ingat. Waduh, sudah hidup sudah bener deh gitu. Sudah Tuhan ingat kita sudah cukup gitu. Tuhan ingat kita. Lalu dengan kekuatan ingatan Tuhan, kita ingat orang lain. Gitu. Kita ingat orang lain. Saya percaya oma yang sudah usia lanjut ya. Tapi dia masih pikirin anaknya, pikirin cucunya. Wah itu anggun luar biasa ya. Tapi ini nggak otomatis ya. Ada oma yang sudah tua, jadi malah makin lama makin egois gitu. Makin tua, makin lama makin berpusat kepada dirinya sendiri. Makin aneh gitu ya. Makin susah diterima akhirnya gitu. Makin susah diterima lebih aneh lagi gitu karena rasa nggak diterima. Akhirnya terjerat di dalam persoalan psikologis yang nggak selesai gitu. Ini tubuh kita itu rusak, memang rusak, nggak bisa dihindari, rusak kita. Saya juga akan rusak suatu saat gitu. Tapi Paulus kan bilang, manusia lahirnya boleh rusak, manusia batinnya itu terus. Gitu. Kita hari demi hari, manusia batinnya kita itu mesti harus semakin menyerupai Kristus. Gitu. Nah, kalau di dalam masa tua kita ya, kita bisa bebas dari perasaan pusat kepada diri sendiri. Kita bisa ingat orang lain, ya. Kita bisa pikir orang lain. Itu kita waktu ketemu Tuhan, itu closingnya, penutupannya, itu sangat-sangat bagus. Gitu. Saya bukan mengatakan ini sebagai pengharapan ya, tapi saya percaya orang-orang seperti ini juga yang akan lebih diingat pada akhirnya itu. Orang-orang yang di dalam masa tua, dia bukan berpusat kepada dirinya sendiri, tapi dia belajar untuk mengingat orang lain dengan kekuatan ingatan Tuhan. Itu waktu dia meninggal, pasti orang ingat dia, pasti itu. Karena ada beauty, karena orang ini seperti Kristus. Kita harap pengalaman kita, pengalaman saudara dan saya waktu kita di dalam dunia, ya kita bisa mengingat dengan benar. Gitu. Pertama, Tuhan mengingat kita, lalu kita mengingat Tuhan. Kalaupun kita suatu saat nggak bisa lagi mengingat Tuhan, toh Tuhan masih mengingat kita. Dengan kekuatan itu, mari kita belajar untuk mengingat juga orang lain. Gitu. Jangan cuma ingat jasa-jasa kita, kebaikan kita. Itu anak kecil, bukan kayak orang percaya. Katanya ada tanya jawab boleh juga ya. Kalau saudara ada mau pertanyaan, saya coba jawab gitu. Mengharapkan pertolongan dari Tuhan dengan kasih-Nya, apakah cukup dengan berdoa atau apa yang harus kami lakukan? Yeah. Karena kami kan egoistis. Iya, pertanyaan bagus. Ini ya, saya balik ke Mazmur 25 yang tadi kita baca gitu. Kita banyak merenungkan tentang dosa kita, kekurangan kita ya, di dalam anugerah Tuhan ya. Jangan tanpa anugerah Tuhan. Kalau tanpa anugerah Tuhan kita cuma renungkan kesalahan kita, ya kita bisa hancur gitu. Tapi kita melihat di dalam terang anugerah Tuhan, Tuhan itu siap mengampuni, Dia mau mengampuni, Dia sudah mengampuni, dan Dia masih akan mengampuni. Di dalam kekuatan ini kita merenungkan kelemahan kita, kekurangan kita. Itu bisa membuat kita jadi nggak egois. Gitu. Karena kita jadi tahu, saya ini sebetulnya bukan orang baik gitu ya. Saya ini orang yang juga banyak kekurangan, tapi Tuhan itu sayang gitu. Tuhan itu menerima saya. Jadi saya jadi mengerti apa artinya itu cinta, apa artinya kasih. Lalu kalau saya mengerti itu, saya lebih bisa mengasihi orang lain. Gitu. Egois itu kan lawan katanya mengasihi. Ya.
orang yang egois itu nggak bisa mengasihi orang lain. Tapi kalau kita mengasihi orang lain, ya kita nggak bisa jadi egois gitu. Karena kita jadi lupa tentang diri kita. Gitu. Ini menarik ya kok, ini ya pakai istilah lupa juga ya, kan ingat ya. Saya jadi nggak terlalu ingat tentang diri saya gitu. Bukan pikun maksudnya, bukan saya. Tapi pikiran saya lebih untuk Tuhan dan lebih untuk orang lain gitu. Bukan untuk saya gitu. Ya, itu kelupaan yang sehat gitulah dalam hal ini ya. Kita bisa lupa tentang diri kita sendiri, kita lebih ingat orang lain. Nah, itu kita menjadi nggak egois. Kenapa? Ya, karena kita banyak merenungkan cinta kasih Tuhan, kasih setianya, rahmat Tuhan, pengampunan, cinta kasih. Nah, itu menolong kita bisa lebih mengingat orang lain. Tadi Bapak bilang kalau seseorang itu selalu mengingat masa lalunya ya. Itu orang kemudian bisa menjadi sombongan, Pak. Kalau lihat jasa-jasanya ya. Iya. Ya. Nah, pertanyaan saya, Pak, bagaimana kok kita menghadapi orang yang seperti itu? Terutama seperti kayak teman hidup kita gitu, Pak, mempunyai sifat demikian. Ya. Yang bisa merubah orang itu kan Kristus ya, bisa merubah orang itu Injil. Jadi kita mesti bicara Injil lagi dan lagi. Injil itu intinya apa sih? Injil itu intinya saya itu nggak punya apa-apa, saya itu melarat secara rohani, saya nggak bisa kasih apa-apa kepada Tuhan, saya nggak punya jasa, tapi Tuhan mati untuk saya dan Dia bangkit untuk saya juga. Ini kan Injil ya. Jadi Injil itu memang berlawanan dengan yang ada di dalam dunia. Dunia itu saya bisa ini, saya hebat, ini saya pinter, itu makanya orang menghargai saya. Jadi karena saya ada sesuatu, karena saya punya kelebihan, ada jasa, maka saya dihargai. Itu jadi timbal balik ya. Tapi kalau Injil itu kan nggak bicara itu. Kita datang miskin, buta, telanjang, melarat, nggak ada apa-apanya, nggak ada potensi. Tapi Tuhan mau sayang kepada kita. Itu Injil gitu. Ya cuma Injil yang bisa merubah pikirannya orang supaya nggak berpikir terus tentang apa itu kebaikannya dan sebagainya gitu. Supaya banyak orang berpikir tentang kebaikannya itu apa sih? Supaya orang itu menghargai, menghormati dia, supaya orang. Karena cara dunia berpikir kan kayak begitu ya. Saya mesti kaya dulu, baru terus kemudian orang menghargai saya. Kalau saya miskin saya dihina gitu kan. Cara pikir dunia gitu. Tapi kalau Tuhan kan nggak begitu ya. Tuhan kan nggak, kita mesti kaya baru Tuhan menyelamatkan kita. Kan itu bukan Injil ya, bukan. Gitu. Injil kan yang miskin pun juga bisa diselamatkan Tuhan. Gitu. Jadi kita nggak perlu punya kualifikasi tertentu supaya Tuhan itu mencintai kita. Itu namanya cinta kasih yang nggak ada syaratnya. Nah ini kita terus bagikan ya supaya yang lain juga bisa mengalami. Ini kalau orang bisa menerima itu hidupnya tuh bebas gitu. Hidup orang yang selalu harus membuktikan diri dulu ya, supaya orang lain menghormati. Itu capek banget deh kayak begini, capek loh bener. Saudara bisa ngikutin, saya punya cara pikir. Saudara mesti bikin apa dulu, mesti berhasil apa dulu, terus kemudian baru orang sayang kepada saudara. Itu kan capek bener ya hidup kayak begini gitu. Lalu suatu saat kita waktu tua, kita kan nggak bisa terlalu produktif lagi. Lalu saudara mau menghasilkan apa lagi gitu. Nggak bisa dapat cinta kasih dong berarti kayak begini. Dan nggak bisa nggak apa-apa ini ya sekarang dengar batuk jadi sensitif gitu ya, takut ini apa gitu. Padahal yang nggak tentu coronavirus lah gitu ini, nggak tentu coronavirus. Jadi saudara tenang saja ini. Ini itu paling nggak waktu kita batuk ya supaya nggak menimbulkan ya kita tutup gitu ya, supaya orang lain nggak terlalu gelisah gitu ya. Karena menggelisahkan orang lain juga dosa loh. Tapi yang lain juga jangan terlalu gelisah yang berlebihan gitu. Hidup ini di dalam tangan Tuhan. Hidup dalam tangan Tuhan. Kita bisa menghayati ini juga ya di dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Saya sampai mana? Jadi kalau kita setiap kali mesti kita menghasilkan sesuatu dulu gitu ya. Padahal kita tahu waktu kita usia lanjutkan terbatas. Lalu kita berarti bisa sangat kasihan loh. Nggak bisa produktif lagi berarti nggak bisa dicintai lagi berarti gitu. Tapi kalau Yesus kan, ya perampok itu menghasilkan apa sih? Coba kasih tahu saya. Dia kan perampok kan ya, dan akhirnya dia dihukum seperti itu. Dia jasanya apa? Coba kasih tahu. Dia apa sih kelebihannya sehingga Yesus harus menyelamatkan dia? Nggak ada kan ya? Tapi Yesus tetap menyelamatkan dia kan. Jadi dia diselamatkan betul-betul hanya karena iman. Karena iman. Bukan karena dia punya perbuatan kontribusi apa gitu. Ya. Jadi kita menghadapi orang demikian harus ingin penuh kasih ya Pak ya? Iya, kita sabar, penuh kasih, minta kekuatan dari Tuhan, dan terus menceritakan Injil gitu. Kita menceritakan Injil itu apa? Nah, Injil itu membebaskan. Supaya dia percaya, kamu gak harus selalu cerita kelebihanmu baru terus saya kagum. Saya bukan kagum karena itu, Tuhan juga bukan kagum karena itu. Gitu.
Tetapi masalahnya Pak, orang ini merasa lebih pandai daripada orang lain. Iya, ya kita bertekunlah di dalam doa di hadapan Tuhan. Itu yang sekali lagi yang bisa merubah hatinya manusia itu Tuhan. Panggilan kita sebenarnya cuma menabur ya. Kita nggak bisa mempertumbuhkan jagung, itu bukan kita. Kita nggak bisa mempertumbuhkan. Itu yang mempertumbuhkan Tuhan. Kita cuma bisa menabur. Kita menabur sudah Tuhan yang kasih tumbuh. Jadi serahkan dalam tangan Tuhan. Makasih. Ya. Tolong tanya Pak Billy, itu perempuan yang memecahkan minyak narwastu yang untuk Tuhan Yesus sebelum kematiannya itu Maria dari Betania. Itu memang ada di dalam tradisi gereja tafsirannya ini sebetulnya apa. Jadi ada banyak Maria memang di dalam Alkitab gitu. Yohanes 12 ya, kita baca Yohanes 12 ya misalnya ya. Ayat yang ketiga ya. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu minyaki kaki Yesus, menyeka dengan rambutnya. Iya, kalau di sini sih konteksnya yang Yohanes 12 ya. Di sini kan ada Lazarus di ayat pertama. Ayat kedua itu ada Marta. Lalu terus kemudian ayat ketiganya Maria. Ya ini berarti Maria, Marta, Lazarus itu betul. Ya yang Yesus membangkitkan Lazarus itu ya. Maria yang saudaranya Marta, yang saudaranya Lazarus. Menurut Yohanes ya. Kalau yang versi Yohanes 12. Markus 14 ayat 3 ya, kita baca ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon Sikus, datang seorang perempuan membawa suatu buli-buli walam berisi minyak narwastu. Yang kalau di dalam bagian ini kita baca di dalam Markus kan sebetulnya ini ya, nggak dibilang ini Maria, memang nggak dibilang itu Maria, gitu disebut perempuan, tapi juga nggak dibilang itu bukan Maria kan. Maksudnya ya agak ambigu di dalam bagian ini. Kalau Yohanes jelas bilang dia Maria saudaranya Marta dan Lazarus. Bagian ini kan memang nggak ada penjelasan. Jadi gini saya, kadang-kadang ada cerita yang mirip ya. Kita bisa berpikir ini mungkin kejadian yang sama, tapi juga bisa ada dua kejadian mungkin saja. Karena nggak harus selalu kejadian selalu sama kan ya. Saya ambil contoh ya, saudara goreng tempe pernah goreng tempe kan? Sering ya, betul sering kan ya. Siapa yang sekali goreng tempe ada orang jepret foto gitu ya. Itu goreng tempe seumur hidup cuma boleh sekali atau boleh goreng tempe berkali-kali, nangkep gak sih? Bisa saja saudara di dapur yang sama goreng tempe lain kali, goreng tempe lagi di situ lagi, dan goreng tempe lagi, mungkin 17 kali gitu. Nangkep gak? Jadi kalau ada minyak narwastu, nggak harus cuma sekali kan ya? Nangkep gak sih? Kenapa kejadian di dalam dunia harus cuma sekali? Kalau Yesus di kayu salib ya itu cuma sekali, betul. Nggak ada Yesus balik ke salib, itu nggak ada memang gitu. Tapi Yesus diurapi minyak, sebetulnya nggak ada keharusan harus cuma sekali kan ya? Nangkep Pak poin ini? Mungkin aja bisa ada kejadian yang lain. Tapi ceritanya mirip gitu misalnya. Tapi boleh kan ya? Seperti kayak kita goreng tempe juga boleh. Goreng tempe mungkin kelihatan orang ini kayaknya sama deh nih. Kayaknya waktu tanggal itu, ternyata sudah tanggal yang lain. Gitu. Kan simple ya sebetulnya. Mengerti Alkitab. Tapi menurut saya ini yang lebih penting itu bukan, nah ini kalimat yang penting ya. Bukan untuk menyelidiki ini sama atau enggak sama atau apa. Yang lebih penting itu adalah waktu Markus menceritakan ini, itu apa yang dia mau khotbahkan gitu. Waktu Yohanes menceritakan itu apa yang dia mau khotbahkan. Itu lebih penting untuk kita gitu. Jadi bukan untuk menyelidiki ini kejadian yang satu sama atau dua perempuan yang berbeda. Kalau saya tahu ini perempuan yang sama atau perempuan yang berbeda, nggak terlalu berguna ya untuk iman kita sebetulnya gitu. Nggak terlalu membuat kita lebih cinta Tuhan, betul nggak? Ya saya cuma tahu, oh ini perempuan yang sama, oh itu perempuan yang lain. Tapi nggak membuat apa-apa di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Tapi yang lebih membuat kita bertumbuh rohani, kalau kita bisa tahu, Markus pakai cerita itu apa? Dia mau ngomong apa sebetulnya? Kenapa ada cerita minyak narwastu? Menurut Markus apa yang dia mau ajarkan? Nah, waktu Yohanes pakai cerita yang mirip atau bahkan sama, dia bisa punya khotbah yang lain gitu. Nah, itu yang menurut saya penting untuk kita tahu gitu. Kenapa Markus bawa cerita ini di situ? Kenapa Yohanes bawa cerita itu di situ gitu misalnya? Lalu apa artinya untuk saya? Nah, ini mempertumbuhkan iman kita. Saya bukan berarti terus ini ya, kita ada tempatnya lah. Maksudnya kita menaikkan kalimat-kalimat seperti ini, tapi kita jangan kehilangan fokusnya gitu maksudnya. Yang lebih penting itu adalah membaca Alkitab terus artinya untuk saya, ya untuk gereja, untuk masyarakat itu apa gitu. Jadi saya bisa terus bertumbuh. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Berkatilah Tuhan apa yang sudah kami dengar. Kami berdoa supaya Tuhan menaikkan di dalam hati kami dan menjadi satu pengalaman yang hidup, yang sungguh-sungguh kami bisa nikmati dalam Engkau.
Kami bersyukur di dalam semua aspek kehidupan kami, bahkan di dalam masa tua kami pun Tuhan juga mengerti, dan Tuhan juga sudah menyediakan janji bagi kami di dalam masa tua kami. Kami berdoa beri kepada kami iman, kepercayaan supaya kami ini teguh di dalam Engkau, tidak diombang-ambingkan oleh roh yang ada di dalam dunia ini, tapi kami boleh dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Tuhan menyucikan, Tuhan menguduskan, Tuhan terus mempertumbuhkan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.